Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Kalau Anda tipe orang yang pengen langsung ke inti dari keamanan cyber modern, tanpa basa-basi, well, Anda ada di tempat yang tepat. Hari ini, kita bakal bongkar abis salah satu benteng pertahanan paling krusial di dunia digital yang berisiko tinggi ini. Kita akan bahas tuntas soal Web Application Firewall atau yang biasa kita sebut WAF. Yuk, langsung aja kita mulai. Oke, mari kita bedah ini. Tiap kali Anda bikin aplikasi web dan menghubungkannya ke internet, Anda nggak cuma membukanya buat pelanggan kan? Anda juga tanpa sadar mengeksposnya ke sudut-sudut gelap internet. Di luar sana ada banyak banget ancaman, mulai dari peretas, bot otomatis, sampai skrip jahat yang terus-terusan scanning cari celah buat dieksploitasi. Jadi pertanyaannya sekarang, apa yang sebenarnya berdiri di antara aplikasi web Anda dan ancaman konstan yang bisa bikin data bocor atau sistem lumpuh total? Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita mulai dari akar masalahnya, apa itu WAF, lanjut kenalan sama OCI, Web Application Firewall, terus kita masuk ke aturan dan perlindungan, dan terakhir kita bahas soal tantangan serta manajemen bot sebagai senjata pamungkas kita. Bagian pertama, kita masuk ke pertanyaan mendasar. Apa sih sebenarnya WAF itu? Bayangkan WAF ini kayak bouncer atau penjaga pintu di sebuah klub eksklusif yang bertindak sebagai reverse proxy. Buat Anda yang udah familiar, reverse proxy berarti dia berdiri tepat di garis depan. Dia yang menengahi semua komunikasi antara internet liar di luar sana dan server Anda di dalam. Ini benar-benar pertahanan perimeter tingkat dewa. Jadi sebelum ada lalu lintas HTTP atau HTTPS yang nyentuh server web asli Anda, semuanya wajib lapor dan lewat WAF dulu. Dia mencegah semua lalu lintas masuk. Nggak ada ceritanya ada yang bisa nyelinap masuk tanpa diperiksa ketat oleh si penjaga pintu ini. Terus gimana sih keseharian dari si WAF ini ngurusin permintaan web? Coba bayangin, ada paket data yang datang. Langkah pertama, WAF bakal langsung mencegat permintaan itu. Tunggu dulu, katanya. Langkah kedua, dia menyaring paket tersebut melewati berbagai aturan keamanan yang udah diatur sebelumnya. Nah, di langkah ketiga ini yang krusial. WAF harus bikin keputusan dalam sepersekian detik. Apakah permintaan ini aman dan boleh masuk alias allow? Atau agak mencurigakan nih, jadi perlu dicatat dulu di audit log. Atau, wah ini jelas-jelas serangan, jadi langsung aja diblokir total dan dikasih halaman error. Dan ingat, proses ini terjadi seketika, literally di setiap klik dan setiap permintaan yang masuk. Masuk ke bagian kedua. Sekarang, mari kita kenalan lebih jauh sama jagoan spesifik kita di sesi ini, OCI Web Application Firewall. Dan ini mengilustrasikan dengan sangat brilian gimana OCI WAF bekerja sebagai perisai pelindung yang super kokoh. Di pusatnya Anda punya server perusahaan dan aset-aset berharga. Di sekelilingnya, OCI WAF membangun semacam cincin pertahanan. Anda bisa lihat lalu lintas sah yang berwarna hijau dengan mulus diizinkan masuk lewat titik-titik kehadiran atau POP. Tapi coba lihat yang merah dengan tanda silang itu. Itu adalah serangan cyber. Dan mereka semua dihentikan secara paksa tepat di perimeter, jauh sebelum mereka sempat nyentuh lingkungan server Anda. Ini adalah benteng yang luar biasa cerdas. Lantas, apa sih yang bikin OCI WAF ini seolah jadi game changer? Pertama, dia ini sepenuhnya berbasis cloud dan udah PCI compliant. Anda pasti tahu kan, kalau urusan transaksi finansial, kepatuhan ini adalah standar emas yang nggak bisa ditawar. WAF ini bisa melindungi endpoint apapun yang menghadap ke internet. Plus, dia secara aktif menahan serangan DDoS di layar 7, tempat pengguna berinteraksi langsung, jadi aplikasi Anda nggak bakal tiba-tiba down karena dibanjiri traffic palsu. Yang paling keren menurut saya, sistem ini secara otomatis mengumpulkan intelijen ancaman dari berbagai sumber top, seperti Webroot Bright Cloud. Dan karena dia dukung multi-cloud sekaligus on-premises, Anda pada dasarnya punya satu firewall super pintar berskala global dimanapun lingkungan Anda berada. Keren banget kan? Oke, lanjut ke bagian ketiga. Kita akan bongkar gudang senjatanya, alias alat-alat spesifik yang dipakai WAF untuk ngenalin ancaman. Coba biarkan angka ini meresap sejenak di pikiran Anda. Lebih dari 250. Iya, sebanyak itu. Ini bukan cuma satu atau dua pos penjagaan. Ini adalah jumlah core rule sets alias kumpulan aturan bawaan yang berdiri tegak membentengi aplikasi Anda dari para penyerang. Bayangkan ada lebih dari 250 filter terpisah yang siap mengevaluasi setiap byte data yang mau masuk. Nggak main-main kan? Mungkin Anda penasaran, dari mana datangnya aturan sebanyak itu? Menariknya, aturan-aturan ini sifatnya nggak statis loh. Mereka ditenagai oleh OWASP Mode Security Core Rule Set. Artinya, aturan ini terus dikelola dan diupdate secara dinamis oleh komunitas open source di seluruh dunia.
Kalau hari ini ada peretas yang nemu payload serangan baru, perlindungan untuk menangkal taktik itu bakal langsung ditambahkan ke sistem ini, jadi Anda selalu up to date. Jadi, poin krusialnya adalah WAF ini emang udah disetting untuk menghajar ancaman-ancaman paling berbahaya yang didefinisikan oleh daftar OWASP Top 10. Mulai dari serangan injeksi seperti SQL, kerentanan autentikasi, cross-site scripting atau XSS, sampai ke exposure data sensitif. Semuanya di-cover habis. Dan asyiknya lagi, lewat konsol OCI, Anda punya kendali granular yang luar biasa. Anda bebas mengatur dan menetralisir celah-celah ini biar benar-benar pas dengan kebutuhan aplikasi Anda sendiri. Kita sampai di bagian keempat, fokus pada gimana WF ngadapin ancaman non-manusia alias otomatis. Kita semua tahu, nggak semua serangan itu dilakukan manual oleh manusia. Banyak banget bot di luar sana. Untuk hadapin ini, OCWAF punya 2 taktik andalan. Taktik pertama, tantangan JavaScript. Ini cerdas banget karena sama sekali nggak kelihatan oleh pengguna asli. Sistem cuma ngirim sedikit skrip ke browser untuk melakukan sebuah action. Browser asli pasti lolos dalam hitungan milidetik. Tapi kalau buat jahat, biasanya mereka nggak dibekali kapabilitas JavaScript, jadi mereka otomatis gagal dan diblokir. Cepat, senyap, efisien. Di sisi lain, kalau Anda butuh kepastian absolut bahwa interaksinya dilakukan oleh manusia sungguhan, misalnya untuk halaman login yang sangat sensitif, Anda bisa pakai taktik kedua, tantangan CAPTCHA yang terlihat nyata. Ini memaksa interaksi visual yang cuma bisa dilewati manusia. Nah, yang benar-benar menarik dari sistem ini adalah si bouncer atau penjaga pintu kita ternyata juga punya daftar tamu VIP. Kita menyebutnya whitelisting. Kalau Anda punya alamat IP yang udah terjamin sah dan terpercaya, katakanlah dari kantor internal Anda sendiri, IP ini bisa dimasukkan ke daftar VIP supaya bisa melewati semua aturan dan tantangan tadi. Jadi performa buat pengguna yang udah trusted ini nggak akan pernah melambat gara-gara harus ngantre cek keamanan. Nggak terasa, kita udah bahas tuntas perjalanannya dari konsep dasar WAF sampai ke strategi kelas berat menggunakan OCI. Mengingat betapa cepat dan makin pintarnya ancaman cyber di luar sana, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pemikiran provokatif ini. Apakah aplikasi Anda yang terhubung ke internet saat ini benar-benar udah terlindungi dari serangan bot dan ancaman hari esok? Coba pikirkan. Mengevaluasi postur keamanan Anda dengan pemahaman ini adalah langkah awal menuju ketahanan digital yang sesungguhnya. Terima kasih udah stay tune di sesi bedah materi ini, teruslah bereksplorasi dan pastikan arsitektur digital Anda selalu aman.